Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khonifuddin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah qiraat Imam Ibn Al-Kisai, ya. Di mana pada pertemuan yang lalu ya kita telah mempelajari sedikit ya biografi ringkas dari Imam Al-Kisai dengan dua perawinya. Siapa perawinya? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Yang pertama siapa? Abul Haris. Abu Haris Abdul Haris. sama Nama Ad-Duri. ya nama lengkap Abdul Haris siapa? Nama aslinya Laifi bin Khalid, ya. Kalau Ad-Duri, Abu Ad-Duri Umar. siapa nama aslinya? Hah? Abu Umar ya, Tad? Itu juga bukan nama asli itu. Abu Umar itu kunyah. Oh, Omar bin, ya. Nama aslinya Hafiz bin Omar, ya. ya, Hafiz. Bin Abdul Aziz. Ya. Hafiz bin Omar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian juga sempat kita bahas sedikit ya tentang usul atau kaidah bacaan Imam Al-Kisai, ya, tentang masalah basmalah, ya, ta'awud, basmalah dan awal surat, serta bagaimana cara menyambung surat yang satu dengan surat yang berikutnya. Ya, dalam hal tersebut ya, dua hal ini, dalam ta'awud, basmalah dan awal surat, serta bagaimana cara menyambung surat satu dengan yang lainnya, kaidah daripada Imam Al-Kisai itu sama persis dengan Imam Hafiz. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, jadi insya Allah mudah ya. Ya, sama persis. Ada kalau mengenai ta'awud, basmalah dan awal surat, berarti ada empat wajah ya, ada empat cara. Yang pertama adalah waqaf pada setiap tempat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wajah pertama. Wajah yang kedua, menyambung semuanya. Menyambung ta'awud, basmalah dengan awal surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wajah yang ketiga, menyambung ta'awud dengan basmalah, kemudian waqaf. Setelah itu baru membaca awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat adalah membaca ta'awudz kemudian berhenti, ya. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu cara menyambung ta'awudz basmalah dengan awal surat. Demikian juga ketika kita mau membaca surat satu dengan surat berikutnya disambung, maka ini kaidah Imam Al-Kisai sama persis dengan Imam Hafiz, ya. Yang pertama kita wakaf ya pada setiap tempat, ya. Misalnya surat tadi Al-Fatihah, ya. Akhir surat Al-Fatihah kita mau sambung dengan Al-Baqarah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wakaf, ya. Habis itu baca basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Kemudian baca awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang kedua adalah menyambung semuanya. Wasol. Wasol. Mewasolkan, menyambung akhir surat dengan basmalah dengan awal surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Untuk melakukan cara yang kedua ini ya agak sedikit apa ya, mungkin bukan sih repot ya. Ya memerlukan inilah nafas yang cukup panjang. Jangan sampai nanti putus di tengah jalan. Jadi sebelum melakukan cara yang kedua, yaitu menyambung semuanya, ini harus mempersiapkan nafas. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah berhenti pada akhir surat, ya, mengambil nafas, kemudian membaca basmalah disambung dengan awal surat berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, seperti itu ya. Itu ada tiga cara ya, menyambung surat satu dengan surat berikutnya. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, sekarang ada tambahan. Ya, khusus untuk surat, ketika kita mau menyambung surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah ya, atau surat At-Taubah. Nah, ini ada perbedaan ya dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Ya, karena kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat ya yang tidak diawali dengan basmalah, yaitu surat At-Taubah ya, atau dikenal dengan nama surat Al-Baro'ah. Ya, karena tidak ada basmalah maka ini ada keunikan dalam menyambung ya. Yang pertama bagaimana? Yang pertama sama seperti biasa, waqaf ya. Waqaf di akhir surat Al-Anfal, kemudian sambung, ambil nafas ya, kemudian baru membaca awal surat Al-Baro'ah. Ini dicontohkan ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Oh, ini cara yang pertama diwasol ya. Nah, sebenarnya kebalik. Harusnya wakaf dulu ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Yang mudah dulu sebenarnya wakaf sebenarnya. Kita wakaf aja. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini cara yang pertama ya. Wakaf pada setiap tempat. Wakaf pada akhir Al-Anfal, kemudian mengambil nafas, baru kemudian membaca awal surat Al-Baro'ah tanpa basmalah. Cara yang kedua adalah wasol. Ya. Wasol itu menyambung. Perlu kita perhatikan ketika menyambung, otomatis nanti kita akan membaca dengan mengiklapkan akhir surat Al-Anfal dengan awal Al-Baro'ah. Ya kan, akhir Al-Anfal kan diakhiri dengan kata alimun, ya, tanwin. Sementara awal surat Al-Baro'ah itu kan dimulai dengan lafadz baro'ah. Baro'ah, hurufnya ba. Ya, tanwin ketemu dengan ba, maka berlaku hukum iklab di situ. Jadi jangan lupa dibaca idgham. Ya, tanwinnya diiklabkan, diubah menjadi mim, kemudian ditahan gunahnya. Ya, jangan terburu-buru. Untuk melakukan cara ini, maka harus disiapkan napas yang cukup. Ya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, cara yang terakhir,
ya itu dengan saktah, ya. Berhenti pada akhir surat, ya, Al-Anfal, tapi di situ berhenti tanpa mengambil nafas, tanpa mengambil nafas. Ya. Jadi untuk cara yang ketiga itu sebetulnya perpaduan ya antara cara pertama dan kedua. Ya. Ada kemiripan dengan cara yang pertama, ya. Hanya saja bedanya untuk cara yang ketiga ini dia berhenti tapi tidak mengambil nafas, ya, tanpa mengambil nafas. Jadi waktunya relatif singkat dibandingkan cara yang pertama. Ya, jadi seperti ini prakteknya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu. Hampir mirip dengan cara pertama sebetulnya ya. Tapi bedanya kalau cara yang ketiga ini dia dilakukan tanpa mengambil nafas. Ya, sama seperti kita membaca riwayat Hafiz, kalla bal rana ala qulubihim, seperti itu. Atau waqila man raq, seperti itu ya, itu sakta. Sakta itu berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, itu adalah cara menyambung surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Ya, bacaan Imam Al-Kisai sama dengan Imam Hafiz. Dan bahkan sama dengan kiroat lain. Ya, baik Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, itu sama ya dalam hal ini. Baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, pembahasan usul. Oh ya, perlu diketahui ya, ketika kita belajar kaidah bacaan suatu imam, qurra, itu nanti biasanya ulama akan membagi pembahasan itu berdasarkan dua bagian. Ya, pertama adalah kaidah usul. Usul itu kalau kita terjemahkan ya pokok lah ya, atau mungkin bisa diterjemahkan lagi kaidah secara garis besar gitu. Ya. Dan biasanya yang dibahas dalam hal usul ini adalah apa yang sering terulang ya, sering dijumpai lah dalam Al-Quran itu lafat-lafatnya. Ya, lafadznya sangat banyak. Ya, seperti cara menyambung awal surat satu dengan surat lain itu kan termasuk banyak ya. Maka masuk ke dalam kaidah usul. Ya, kemudian bacaan idgham, bacaan idhar, mad, ya, itu kan banyak kita jumpai nanti. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kaidah usul atau pokok. Ini bagian pertama ya. Ketika kita mempelajari suatu kaidah, suatu bacaan, ya, bacaan imam, qurra. Bagian yang kedua adalah yang apa yang dinamakan dengan fars, farsul huruf. Farsul huruf ini adalah lafaz yang tidak terulang di dalam Al-Quran. Ya. Kalaupun terulang paling sedikit ya, paling cuma dua atau tiga ya. Tapi umumnya hanya terulang sekali aja di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga dia dinamakan dengan farsul huruf. Ya. Farsul huruf ini mungkin untuk menghafalkannya adalah dengan menghafal matan asyatibiyah. Ya, matan asyatibiyah. Kalau usul mungkin gampang ya kita pelajari lewat ini, kajian ini. Di sini kita pelajari usul ya. Untuk farsul huruf akan kita pelajari nanti sambil ketika kita tilawah. Ketika kita tilawah, insya Allah kita akan membahas tentang farsul huruf ya. Contoh farsul huruf misalnya ya ta'malun. Kata ta'malun nanti ada misalnya Imam Subah membaca dengan ya'malun. Hanya Imam Subah aja yang baca ya'malun. Nah, ini termasuk dia kaidah farsul huruf. Karena uh, hanya terulang sekali aja di dalam Al-Quran. Atau dua lah, tidak banyak. Tapi di sini kita akan pelajari usul ya.
Untuk parsul huruf, insya Allah akan kita pelajari ketika kita praktek tilawah. Baik, kita akan pelajari sekarang usul yang berikutnya setelah kita pelajari basmalah. Kemudian kita pelajari bagaimana cara menyambung surat satu dengan surat berikutnya. Nah, sekarang kita akan pelajari bahasan berikutnya yaitu tentang mad, ya, bacaan mad. Apa itu mad? Ya, sambil mengulang. Ada yang bisa menjelaskan mad? Panjang pendek huruf, Ustaz. Oh, kalau pendek enggak, bukan mad, ya. Panjang, Apa? panjang huruf. Ya, Kurang panjang mad hurufnya. itu ya panjangnya huruf satu lafaz yang dibaca panjang lah, karena adanya huruf mad, Huruf mad. adanya huruf mad, sehingga lafaz ini dibaca panjang, ya. Kita udah pernah pelajari ya, nanti bisa di diulang kembali di video-video yang mungkin sudah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya, nanti bisa dicek gitu ya. Huruf mat alif Huruf mad sebelumnya itu fathah. ya, huruf mad itu ada 3 ya. Alif sebelumnya fathah, ya, Ya kemudian apa? sebelumnya kasroh. Ya sukun, harus ada Ya, kalimat sukun. ya Ya sukun sukun sebelumnya kasroh. kasroh. Waw Dan yang sukun ketiga, sebelumnya. Waw sukun sebelumnya doma. ya ahsan. Itu 3 huruf ini dinamakan huruf mad. Ya, dia dibaca dipanjang. Akan dibaca panjang ini kalau ada huruf yang setelahnya ada alif. Huruf seperti misalnya kola. Ya, dia baca kola dipanjangkan. Qila, ya. Yaqulun, yaqulun, dia dibaca panjang. Ini dinamakan dengan mad. Mad yang paling sedikit adalah 2 harokat ukurannya. Yang paling panjang adalah 6. Ya, tidak boleh melebihi 6 harokat. Ya, tidak boleh melebihi 6 harokat. Juga tidak boleh kurang dari 2 harokat. Jadi antara 2 dengan 6 ini. Tengah-tengahnya adalah 4. Ya. Nah, mad ini, ikhwan sekalian, terkadang akan mengalami perubahan, ya. Yang darinya 2 harokat akan dibaca 4. Ya. Bahkan nanti dalam satu keadaan bisa menjadi dibaca 6 harokat. Ini dilihat kondisinya. Ya. Sebenarnya yang asli adalah 2 harokat. Karena itu dinamakan mad asli. Ya. Mad asli 2 harokat panjangnya. Yaitu tadi yang tadi disebutin ya, 3 huruf tadi itu. Itu aslinya adalah 2 harokat. Asalkan tidak ada setelah huruf mad ini, ada 2 penyebab apa ya? Masih ingat? Ada 2 penyebab yang menyebabkan mad yang tadi 2 harokat menjadi dibaca lebih dari 2 harokat. Bertemu hamzah, Ya, bagus. 1 hamzah. Terus bertemu dengan uh, satu lagi apa? Itu huruf sukun atau tasjid. ya, huruf sukun ya, huruf yang sukun. Ya, ahsan. Jadi ada 2 penyebab itu yang menyebabkan huruf mad yang tadinya dibaca 2 harokat jadi dibaca lebih dari 2 harokat. Yang pertama tadi karena adanya hamzah, ya, adanya huruf hamzah setelah huruf mad, ya. Contohnya seperti jaa, ya, ulaika, ya. Dia tadinya sebelum adanya huruf mad itu dibaca 2 harokat, tapi karena ada huruf mad, ya, apalagi huruf madnya dalam satu kata, ya, sehingga dia harus dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Nanti ada yang baca 4, ada yang baca 5, bahkan ada yang baca 6 harokat, ya. Dilihat imam siapa yang akan baca, ya. Itu ya, jadi karena ada huruf hamzah yang pertama. Yang kedua karena adanya sukun, ya. Karena adanya sukun, ya. Baik sukunnya karena sukun mau berhenti, ya, itu yang dinamakan dengan mad arid sukun, atau sukunnya asli, ya, asli bukan karena berhenti, tapi memang dari sananya sukun, ya.
Nah, sukun yang berhenti itu kalau karena wakaf ya. Seperti misalnya kita mau membaca surat Al-Fatihah yang sering kita dengar dan kita berhenti pada tiap ayatnya, maka ini otomatis mat yang tadinya dibaca 2 rakaat akan berubah ya. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ya. Seperti kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ini boleh kita panjangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi 4 rakaat. Atau bahkan boleh membaca sampai 6 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Padahal aslinya sebetulnya adalah 2 rakaat. Ya. Sebab kalau kita sambung dengan ayat setelahnya, ini tidak boleh kita baca lebih dari 2 rakaat. Ya, harus bacanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Ya. Tidak ada Imam Qurra yang baca demikian. Hati-hati ini ya. Ini kadang masih ada yang seperti itu. Di antara ikhwan kita ya. Ada yang baca seperti itu. Itu tidak tepat ya. Ya, harusnya ketika disambung dia dibaca 2 rakaat aja. Pada kata al-alamin itu ya. Ya. Sebabnya kenapa dia dibaca lebih dari 2 rakaat? 2 rakaat karena setelah huruf mat yaitu pada alami mi ya, itu ada nunnya disukunkan. Al-alamin yaitu sukun. Ini sukun karena wakaf ya. Dan ada sukun yang dia bukan karena wakaf tapi memang asalnya dari sana. Dari sananya sudah ada sukun. Itu tadi yang sebenarnya dikatakan uh, tadi Pak Amin ya, ya. Itu tasdid ya. Seperti kata lafadz waladdallin. Ini dibaca 6 harokat ya. Ini dibaca 6 harokat. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ini juga at-tammatul kubra. Di situ ada huruf mat setelahnya apa? Sukun. Sukun itu yang tasdid itu ya. Ada sukunnya di situ. Baik, dalam hal mat Imam Al-Kisai itu sama persis dengan Imam Hafs, tidak ada perbedaan ya. Baik mat mutasil ya. Mutasil itu apa mat mutasil? Mat mutasil adalah huruf mat yang datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata ya. Ja'ak, ja'uka ya misalnya ya. Ulaik, si'at ya. Ini adalah contoh mad muttasil. Yasha'una fiha ya, khalidina fiha. Lahum ma yasha'una fiha. Ma yasha'una fiha. Di situ ada hamzah ya. Itu semua dinamakan mad muttasil. Berapa dibaca panjang? Maka dibaca panjang 4 harokat ya. Sama dengan Imam Hafs. Imam Al-Kisai di sini sama persis madhabnya dengan Imam Hafs dalam hal mad muttasil. Demikian juga mad munfasil. Mad munfasil itu hampir sama dengan mad muttasil. Jadi ada hamzah yang datang setelah huruf mad. Akan tetapi bedanya, kalau tadi muttasil itu satu kata ya dengan huruf madnya, kalau munfasil huruf hamzahnya itu tidak satu kata dengan huruf mad, tapi sudah di kata yang lain ya di awal kata yang berikutnya. Ya, contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ya, di situ ada huruf mad yaitu alif. Setelahnya ayyuha. Ayyuhalladzina amanu. Ada huruf hamzah. Kata ya itu terpisah dengan ayyuha ya. Meskipun dalam penulisannya itu disambung, tapi pada dasarnya itu
pada hakikatnya itu adalah kata yang terpisah, dua kata. Ya. Sehingga di sini dinamakan munfasil, ya, mad munfasil, karena antara huruf mad dengan huruf hamzah itu terpisah, infasola. Infasola dari kata bahasa Arab terpisah. Lawan daripada ittasola. Kalau ittasola itu menyambung, tersambung. Kalau munfasil berarti terpisah. Nah, di sini untuk Imam Al-Kisai sama ya, panjang panjang apa harokat daripada mad munfasil dengan mutasil sama dengan Imam Hafiz. Semuanya dibaca 4 harokat, ya. Jadi insya Allah mudah ya dalam masalah mad. Demikian juga dalam masalah mad lazim sama persis, tidak ada perbedaan. Mad ghairi sukun juga demikian, ya. Tidak ada perbedaan. Mad badal juga sama persis, ya. Jadi insya Allah dalam masalah mad, ya, insya Allah tidak ada masalah lah, ya. Antara Imam Al-Kisai dengan Imam Hafiz itu sama. Nah, sekarang yang ada perbedaan adalah dalam masalah idgham dan idhar. Nanti ada perbedaan nih. Mulai ada perbedaan dengan Imam Al-Kisai. Ya. Oh ya, untuk surat Al-Fatihah itu juga sama antara bacaan Imam Al-Kisai dengan Hafiz ya. Dan Syu'bah juga sama itu. Jadi kata Maliki Yaumiddin dibaca panjang mimnya. Ya, jadi Imam Al-Kisai untuk surat Al-Fatihah itu sama persis dengan Imam Hafiz. Mimnya dibaca panjang pada kata Maliki. Maliki Yaumiddin. Adapun imam yang lain selain Al-Kisai dengan Imam Hafiz dan juga Imam Syu'bah, ya mereka semua memendekkan kata Malik. Ya. Malik dibaca Malik. Maliki Yaumiddin. Jadi nanti kalau ikhwan sekalian mendengar ada imam kok ketika membaca Maliki Yaumiddin dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, ya berarti udah ketebak tuh ya. Wah, ini berarti bacaannya bukan bacaan Imam Masim dan juga bukan bacaan Imam Al-Kisai. Ya. Selain dua qiraat ini berarti dia membaca dengan memendekkan kata Malik. Dibaca Maliki Yaumiddin. Ya, sekarang kembali ke masalah idgham dengan idhar. Ya, idgham yang dimaksud di sini bukan idgham yang kita kenal ya. Dalam ketika kita belajar tajwid, idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Bukan idghamnya nun ya. Bukan idghamnya nun ketika ketemu dengan huruf yanmu. Huruf yanmu itu apa? Ya, nun, ya, yanmu. Ya, ya, nun, mim dengan wawu. Ya, itu kan kalau ketemu nun sukun dengan 4 huruf ini, kan diidghamkan. Ya. Faman ya'mal min ni'mah min waraihim. Ya. Mimma. Ini kan dia diidghamkan. Ini bukan ya. Juga bukan masalah idhar yang kita kenal, idhar nun sukun ketika ketemu dengan huruf halqi ya. Huruf halqi kan ada 6 ya. Hamzah ha, ya. Kemudian apa lagi? Ainun ha dengan ghain dan kha. 6 huruf ini dinamakan dengan huruf halqi karena keluar dari al-halq, tenggorokan. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dia harus dibaca dengan idhar, dibaca dengan jelas. Yan'aun, wahum yan'auna, wahum yan'auna, wa yan'auna an'amta alaihim, yanhitun, misalnya. Min ghil, min khair. Itu dibaca idhar. Tapi ini pembahasan ini bukan masalah itu ya, bukan dalam hal idgham atau idharnya nun sukun atau tanwin, bukan.
Tapi ini idgham dan idhar dalam arti umum. Tidak hanya nun sukun atau tanwin saja, tapi mencakup semua huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di sini yang pertama, Imam Al-Kisai mengidghamkan dal ke ta ya pada lafaz berikut dimanapun berada di dalam Al-Quran. Ya, ittakhadtum, dia dibacanya Al-Kisai, dia dalnya masuk ke ta. Ittakhadtum. Ya. Ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 51 ya. Kemudian lafaz wattakhadtumuhu, surat Hud ayat ke-92, Imam Al-Kisai membaca dengan mengidghamkan dal ke ta. Wattakhadtumuh. Ya. Di surat Ar-Ra'd ayat 16. Afattakhadtum. Ya, dia Imam Al-Kisai membaca dengan afattakhadtum, langsung ke ta ya. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 77, yaitu pada lafaz lattakhadta, Imam Al-Kisai juga sama yang mengidghamkan dal ke ta, lattakhadta ya, dalnya hilang masuk ke dalam ta. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-110, fattakhadtumuhum, dibaca fattakhadtumuhum. Kemudian di surat Furqan, Al-Furqan ayat ke-27, ittakhadtu, yang dibaca ittakhadtu. Surat Ghafir ayat ke-27, udtu, dibacanya udtu ya. Surat Ad-Dukhan juga sama lafadznya, udtu dibaca dengan udtu. Surat Toha ayat 96, fanabadtuha, dibaca dengan fanabattuha. Fanabattuha. Jadi dalam hal ini Imam Al-Kisai mengidghamkan dal ke ta. Kemudian Imam Al-Kisai juga mengidghamkan huruf nun ke dalam wawu ketika menyambung awal surat Yasin dengan ayat kedua ya, atau ketika menyambung surat Al-Qalam, awal surat Al-Qalam dengan ayat berikutnya, ayat yang kedua ya, itu diidghamkan ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Kisai seperti ini, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, ini ketika kita mau baca surat Yasin dengan cara menyambung ya. Kalau bacaan Imam Hafaz kan dia dibaca idhar. Yasin ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seperti itu. Dibaca jelas. Tapi kalau Al-Kisai tidak. Dia mengidghamkan nun pada kata sin itu, pada huruf sin diidghamkan ke huruf wawu. Demikian juga Imam Al-Kisai mengidghamkan nun, huruf nun yang ada pada kata nun, huruf nun ketika disambung dengan ayat berikutnya di surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, dengan diidghamkan juga ya. Sedangkan Imam Hafaz dia dibaca idhar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, ini sama ya. Bacaan ini sama dengan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah juga sama dia dengan idgham. Jadi Imam Al-Kisai sama dengan Imam Syu'bah ketika mau menyambung awal surat Yasin dan surat Al-Qalam dengan ayat yang kedua. Selanjutnya, Imam Al-Kisai juga mengidghamkan nun pada ro, pada lafaz man raq, wa qila man raq. Ini yang di surat Al-Qiyamah tuh ya. Imam Hafaz kan dengan saktah ya. Dari sini Imam Al-Kisai tidak disaktahkan, bahkan diidghamkan, nunnya itu diidghamkan ke ro. Nah, jadi dibacanya waqila marraq ya, seperti itu. Waqila marraq tanpa saktah ya. Jadi langsung diidghamkan nunnya ke dalam ro tanpa guna.
Demikian juga Imam Al-Kisai juga mengidghamkan ro yang ada di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bacaan Hafs. Sedangkan Imam Al-Kisai ya, dia membaca dengan mengidghamkan lam ke ro ya. Hanya saja di sini bentar. Ya, hanya saja di sini ada imalah ya. Imalah pada rohnya. Ya. Kalla badrin. Kalla badrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Rohnya dia alif pada roh itu diimalahkan. Imalah itu adalah bacaan antara fathah dengan kasroh ya. Jadi tidak dibaca roh, juga tidak dibaca ri. Tapi tengah-tengah. Re ya, seperti itu. Re. Kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu. Ya, jadi sini Imam Al-Kisai mengidghamkan lam ke ro ya. Kemudian mengimalahkan alif setelah ro. Kalau yang man itu enggak Ustadz ya, tetap enggak imalah. Yang mana? Yang manrok gitu. Jadi tetap Oh, itu tidak ada. enggak Enggak pakai. enggak imalah ya Enggak Ustadz ya. wakil amarrek itu. Ya, Wakil amarrek seperti enggak ada yang baca ya. demikian. Ini khusus Baik, barren Bahrain ya. ya. Subhanallah. Kalau wakil amarrok dengan fathah. Selanjutnya Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal ke 6 huruf berikutnya, ke 6 huruf berikut yaitu huruf ta ya. Yang pertama huruf ta, kemudian ke huruf zai, kemudian ke huruf sod ya, ke huruf dal, ke huruf sin dan ke huruf jim. Contoh ya, Imam Al-Kisai mengidghamkan dal id ya, kata id. Itu kan ada dal id. Id ini kalau setelahnya ada ta diidghamkan ya. Id taqulu dibaca id taqul. Surat Al-Imran tuh ya, surat Al-Imran ayat 124. Id taqulu lil mu'minin. Jadi bacanya id taqulu lil mu'minin. Kemudian di surat Al-Anfal ayat ke-48 di situ ada lafaz wa id zayyana ya. Wa id zayyana, dalnya diidghamkan ke zai. Wa id zayyana ya. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat ke-29 wa id sarafna ilaika nafaran minal jin gitu ya, mendekati akhir itu ya. Di situ juga sama, dalnya diidghamkan ke shad. Wa is sorofna, dalnya hilang, benar-benar hilang, masuk ke dalam huruf shad. Kemudian di surat Al-Hijr ayat ke-52 pada lafaz iddakhalu ya, dalnya dimasukkan ke dal, iddakhalu. Kemudian di surat An-Nur ayat ke-12 idz sami'tumuh ya, dalnya juga sama di sini diidghamkan ke sin. Is sami'tumuh. Dan di surat Al-Baqarah ayat 125 wa idz ja'alna ya, wa idz ja'alal baita matsabatan linnas ya. Akhir juz ke-1. Di sini juga Imam Al-Kisai mengidghamkan dal ke jim. Wa idz ja'alnal bait. Ya. Ini yang bersama dengan Imam Hisham ya, kalau masih ingat tuh. Ingat enggak yang ketika kita baca Qiraat Ibnu Amir, itu kan dia Imam Hisham kan juga sama itu mengidghamkan dal ini ke 6 huruf ini. Baik, selanjutnya Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal yang ada pada kata qad ya, qad.
Ya, diidghamkan ke 8 huruf berikut. Ya, ada 8 huruf. Sin, huruf dal, huruf dot, huruf do, huruf zai, huruf jim, huruf sod, dan huruf shin. Sama dengan tadi itu yang ini kan 6, ada tambahan lagi tuh ya. Berarti tambahnya apa? Tambah dot sama tambah do ya. Ini Imam Al-Kisai mengidghamkan dal ini ke 8 huruf ini. Ini sama persis juga dengan Imam Hisham yang udah pernah kita pelajari pada saat kita membaca qiraat Imam Ibnu Amir itu ya. Imam Hisham juga sama. Jadi Imam Hisham di sini ternyata sama dengan Imam Al-Kisai dalam masalah idgham ya. Idgham huruf dal pada kata id dengan idgham dal pada kata qad. Itu diidghamkan ke 8 huruf. Di situ disebutkan contohnya dal dia diidghamkan ke sin. Surat Ali Imran ayat 181 ya. Laqad sami'allah. Dia dibaca laqas sami'allah. Laqas sami'allah. Nanti surat Al-Mujadilah juga ada ya. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ya. Nanti dibaca qas sami'allah. Tidak ada qalqalah di situ karena dalnya diidghamkan ke sin. Qas sami'allah. Jadi nanti kalau ada bacaan seperti itu jangan dianggap sesat ya atau salah ya. Itu bacaan Imam Al-Kisai. Kemudian Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal ke dal. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam. Ya. Dibaca walaqad dzara'na. Walaqad dzara'na. Dalnya hilang. Di surat Al-Baqarah ayat 108 pada lafaz faqad dhalla ya. Jadi dalnya itu masuk ke dot faqad dhalla tanpa qalqalah berarti ya. Benar-benar masuk secara sempurna ke dalam huruf dot. Kemudian masih di surat Al-Baqarah ya, ayat 231 faqad dzalama ya. Dia juga sama faqad dzalama. Faqad dzalama langsung ke dha. Kemudian di surat Al-Mulk ayat kelima walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya ya. Imam Al-Kisai membaca dengan mengidghamkan dal ke zai. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ad-dunya ya dia diimalahkan. Kemudian Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal ke jim. Ini sama juga dengan Imam Hisham ini ya. Qad ja'akum dibacanya qad ja'akum. Walaqad sarrafna surat Al-Isra juga sama di sini dalnya diidghamkan ke shad. Walaqad sarrafna. Dan di surat Yusuf ayat ke-30 qad syaghafaha ya, hubba qad syaghafaha hubba dibaca qad syaghafaha hubba. Ini bacaannya sama dengan Imam Hisham ya, Imam Al-Kisai ini. Jadi insya Allah tidak asing lagi dari kita. Selanjutnya Imam Al-Kisai juga mengidghamkan lam hal. Itu kata hal kan ada lamnya ya, lamnya sukun. Diidghamkan ke 3 huruf, yaitu pada huruf ta dengan huruf nun. Hal tara min futur dibacanya hattare min futur. Fahal tara ya dibaca fahattari. Hal ta'lamu ya surat Maryam. Dibacanya ta'lam. Hal thuwiba surat Al-Mutaffifin di akhir ayat tuh ya. Dibacanya hal thuwiba. Kemudian hal nadullukum surat Saba ayat ke-7. Dibacanya han nadullukum dengan gunah. Ya. Han nadullukum ya. Dimasukkan ke nun
disertai dengan gunnah. Kemudian juga Imam Al-Kisai mengidghamkan lam bal, lam yang ada pada kata bal ke 7 huruf. Huruf sin, huruf zai, huruf ta, dha, dot, huruf nun dan huruf ta, ya. Contoh, ya. Bal sawwalat dibacanya bas sawwalat. Surat Yusuf, ya. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 33. Bal zuyyina dibacanya baz zuyyina. Di surat An-Nisa 155, bal taba'allah dibacanya bat taba'allah. Langsung ke to, ya. Kemudian di surat Al-Fatah ayat 12, bal dhanantum, ya, dibacanya bal dhanantum. Bal dhanantum langsung ke dha. Di surat Al-Ahqaf ayat 28, bal dhallu, ya, dibacanya bal dhallu. Lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke dot. Bal dhallu. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 170, bal nattabi'u, ya. Dibacanya ban nattabi'u. Di surat Al-A'la, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, ini Imam Al-Kisai baca dengan bal tu'thirunal hayatad dunya. Lamnya dimasukkan ke huruf ta, ya. Kemudian juga Imam Al-Kisai juga mengidghamkan ta ta'nits as-sakinah. Ta ta'nits as-sakinah itu tak sukun yang menunjukkan bahwa fiil ini fiil, ya, yang ada pada fiil, kata kerja yang menunjukkan bahwa kata ini ditujukan untuk muannats, ya. Muannats itu lawan daripada muzakkar, ya. Karena kata dalam bahasa Arab itu ada perbedaan gender, ya, antara laki-laki dan perempuan itu dipisah, ya. Jadi kalau untuk laki-laki misalnya ja'a, ya, untuk perempuan ja'at. Nah, ta ini dinamakan dengan ta ta'nits. Ja'at, ta ta'nits. Baik, untuk ta ta'nits ini Imam Al-Kisai mengidghamkan ta ta'nits ke 6 huruf, ya. Huruf sin, huruf ta, huruf shad, huruf zai, huruf dha dan huruf jim. Contoh, waja'at sayyaratun. Surat Yusuf ayat 19. Imam Al-Kisai baca dengan mengidghamkan ta ke sin. Waja'as sayyarah, ya. Kemudian juga Imam Al-Kisai mengidghamkan ta kadzabat ke fa, ya. Kadzabat Tsamud, ya. Diidghamkan ke fa. Sama juga di surat Asy-Syams juga sama, ya. Kadzabat Tsamudu bi taghwiha. Kadzabat Tsamudu bi taghwiha. Di surat An-Nisa ayat ke-90, hasirat suduruhum itu juga diidghamkan Imam Al-Kisai, tanya diidghamkan ke shad. Hasiras suduruhum. Surat Al-Isra ayat 97, khobat kullama khobat zidnahum, ya. Ini kalau disambung dia diidghamkan ke zai. Kullama khobat zidnahum. Surat Al-Anbiya 11, kanat zalimah dibaca kana zalimah. Surat An-Nisa ayat 56, nadijat juluduhum dibaca nadijat juluduhum. Nadijat juluduhum langsung masuk ke jim. Demikian juga Imam Al-Kisai bahkan mengidghamkan ba ke fa, ya, huruf fa. Yaitu di surat An-Nisa ayat 74. Pada kata au yaghlib fasaufa itu diidghamkan banyak ke fa. Hati-hati di sini Imam Al-Kisai, ya. Bukan dikolkolahkan, ya, tapi dia diidghamkan. Au yaghlib fasaufa, ya. Au yaghlib fasaufa langsung masuk ke fa.
Ini hanya Imam Al-Kisai aja yang baca demikian ya. Au yaghlif fasaufa. Al-Kisai. Demikian juga Imam Al-Kisai juga baca fa ke ba ya. Di surat Saba ayat 19 ayat 9. Nakhsif bihim. Jadi dibacanya nakhsif bihim. Kemudian Imam Al-Kisai juga mengidghamkan sa ke ta ya. Kebalikan. Kalau tadi ta ke sa, sekarang sa ke ta ya. Uristumuha surat Al-A'raf ayat 43 dibaca uritumuha. Sa-nya hilang masuk ke ta. Uritumuha. Di surat Al-Baqarah kam labista ya. Qala labistu yauman aw ba'da yaum ya. Itu sa-nya diidghamkan ke ta. Qala kam labitta qala labittu yauman aw ba'da yaum. Labitta ya. Sebetulnya gampang ya. Bacaan idgham itu sebenarnya lebih mudah ya dibandingkan idhar itu. Karena pada dasarnya idgham itu adalah untuk memudahkan pengucapan, meringankan. Demikian juga Imam Al-Kisai juga mengidghamkan ba ke mim pada lafaz yu'adzibu may yasha. Surat Al-Baqarah akhir itu ya, di akhir mendekati akhir surat. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Di sini Imam Al-Kisai baca wa yu'adzim may yasha ya. Wa yu'adzim may yasha. Kemudian Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal ke dalam dal ataupun tak ya. Dal, huruf dal. Huruf dal diidghamkan ke dal ataupun tak ya. Contoh di surat awal surat Maryam. Ka ka hi ain sad dzikru rahmati rabbik ya. Sad itu kan sod ya. Sod langsung ke dal. Langsung ke dal. Kalau Imam Hafaz kan dia dikolkolahkan. Walaupun disambut tetap harus dikolkolahkan. Ya. Sod dzikru rahmati rabbik ya. Tapi kalau Imam Al-Kisai diidghamkan kalau disambung. Ya, kalau disambung ya. Tapi kalau di waqaf ya antara Imam Al-Kisai dengan Hafaz sama harus dikolkolahkan. Demikian juga Imam Al-Kisai juga mengidghamkan dal pada ta ya. Yurid thawaba ya. Yurid thawaba dunya, yurid thawaba dunyi dibaca yurid thawaba dunyi. Yurid langsung ke fa. Tinggal sedikit ya kita teruskan ini yang akhir. Kemudian juga di sini khusus untuk Imam Abul Harith ya. Abul Harith ini perawi pertama ya dari Imam Al-Kisai. Ini dia akan mengidghamkan huruf lam ya pada kata yaf'al ini diidghamkan ke dalam huruf zal. Kalau ini ada dalam Al-Qur'an semuanya diidghamkan ya. Tapi ini kan terbatas ini. Ini yang disebutkan cuma ada 6 kata ya. Ada 6 kata ini. Ini hanya Abul Harith ya. Artinya Imam Al-Kisai di sini tidak semuanya mengidghamkan. Nanti Imam Ad-Duri dia mengidharkan sama dengan yang lain. Di sini yang berbeda sendiri dengan yang lain adalah Imam Abul Harith. Kita mulai coba surat Al-Baqarah itu ya, 231. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah ya. Itu bacaan Hafiz.
Nanti bacaan Imam Abdul Harith, wa may yaf'al, ya perhatikan, yaf'al langsung ke zal. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, ya. Ini bacaan Imam Abdul Harith. Kalau Imam Ad-Duri dia izhar sama dengan yang lainnya. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Tapi kalau yang faqad zalama itu sama dengan Abdul Harith. Kemudian di surat Ali Imran ayat 27 28 juga sama ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Ini Imam Abdul Harith mengidghamkan lam ke zal. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kemudian di surat An-Nisa ayat ke-30. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Untuk bacaan Abdul Harith, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Ya. Di surat An-Nisa ada dua tempat di situ ya. Ayat 30 dan juga surat ayat 114. Ini juga sama Abdul Harith dia mengidghamkan lam ke zal. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 68. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan yang terakhir di surat Al-Munafiqun, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di sini Abdul Harith mengidghamkan lam ke zal. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya demikian ya, ini adalah perbedaan Imam Al-Kisai dengan Imam Hafiz dan imam-imam yang lain ya dalam masalah idgham dan izhar. Adapun untuk idghamnya nun sukun atau tanwin, ini sama dengan Imam Hafiz. Ya. Sama dengan Imam Hafiz. Wa may ya'mal, fa may ya'mal, sama ya, tidak ada perbedaan dengan Imam Hafiz. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jelas ya? Ada yang belum jelas? Ada yang masih bingung? Ustadz itu yang nomor 1, yang wa may yaf'al dzalika, fakodnya itu Ya, juga idgham juga ke dhad atau enggak? Dha. iya, idgham. Yang pertama kan ya, Ya. faqad zalama, ya itu diidghamkan untuk Imam Al-Kisai. Oh, idgham juga ya, Jadi Ustadz. kalau itu sih tidak masalah ya, Ad-Duri sama Abdul Harith sama. Faqad zalama tetap diidghamkan. Yang beda itu yang di pertama. Kalau yang Abdul Harith ya idgham, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Tapi kalau Ad-Duri dia diizharkan, tapi faqad zalamanya tetap diidghamkan. Sama kayak Abdul Harith. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Seperti itu. Sama Ustadz, paham tuh. Iya. Lebih gampang mana idgham dengan idhar? Kalau kebiasaan sih yang idhar Ustadz ya, tapi kalau dibiasakan sih idgham sebenarnya lebih Iya. mudah. Iya, benar. Tepat seperti itu. Ini kita karena mungkin tidak biasa ya. Mungkin karena terlatih dengan bacaan hafaz ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat sebenarnya bacaan hafaz itu bukan bacaan yang mudah loh ya. Masih ada bacaan lebih mudah lagi daripada Imam Hafiz sebetulnya ya. So, Cuma karena kita udah terbiasa ya. Jadi malah menganggap qiraat lain itu lebih susah ya. Padahal sebetulnya tidak juga ya. Tidak bisa dikatakan lebih susah daripada Hafiz. Bahkan mungkin banyak yang lebih mudah. Kayak Imam Ibnu Katsir sebenarnya itu qiraat mudah itu ya. Tashil dan sebagainya itu adalah bacaan yang mudah sebetulnya. Cuma karena kita
belum terbiasa ya. Ya mungkin sama lah kayak kita udah terbiasa manual, pakai mobil manual, tahu-tahu pakai mobil otomatis itu kan bingung. Awal-awalnya bingung. Ya padahal sebenarnya kalau dipikir kan manual kan lebih susah dibandingkan otomatis. Tapi karena udah terbiasa dengan mobil manual ya, dan mungkin belum pernah pakai mobil otomatis, jadi awal-awalnya tuh bingung, kaget ya bagaimana caranya. Tapi setelah dipraktekkan ya nanti insya Allah lebih mudah. Baik, mungkin ini aja dulu yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Selalu kita lanjutkan pada hari Sabtu ya. Cuma Sabtu ini untuk waktunya mungkin nanti kita lihat lah. Kalau bisa pagi sih pagi ya. Tapi kalau tidak bisa pagi ya mungkin seperti biasa habis asar. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.